Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Di dalam istana Tuan Kota Sun memandang putrinya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Pada saat ini, di depan Tuan Kota Sun, seorang wanita diikat dengan rantai di sekujur tubuhnya, dan ada formasi di sekelilingnya. Wanita ini adalah Sun Xiaoyun, putri Tuan Kota Sun. Xiaoyun, jangan salahkan aku. Aku tidak punya pilihan. Hanya dengan cara ini aku bisa mencegahmu menyakitiku. Orang lain. Petik 2, kata Tuan Kota Sun dengan air mata berlinang. Dia tidak ingin melakukan ini, tetapi Sun Xiaoyun membunuh beberapa apoteker dengan wajahnya, menyebabkan seluruh istana Tuan Kota terluka parah oleh rumor tersebut, dan Tuan Kota Sun tidak punya pilihan. Ayah tidak perlu bersedih. Aku tidak akan menyalahkan ayah. Jika penyakitku memang tidak bisa disembuhkan. Kalau begitu bunuh aku tidak ingin menjadi orang gila yang suka membunuh. Jangan khawatir, aku sudah mengumumkannya. Selama ada yang menyembuhkanmu, aku bisa menjanjikan apapun padanya. Sun Xiaoyun menghibur ayahnya. Apapun kondisinya, meskipun aku menyerahkan seluruh penguasa kota kepadanya, aku bersedia. Aku hanya ingin kamu aman. Mata Tuan Kota Sun penuh cinta dan kasih sayang, dia akan memberikan segalanya untuk putrinya. Mendengarkan kata-kata ayahnya, Sun Xiaoyun diliputi rasa bersalah. Dia tidak tahu kenapa dia menjadi seperti ini. Lihat sekali, ayah, di mana ibuku? Aku tidak melihatnya selama beberapa hari, Sun Xiaoyun bertanya. Ibumu, Tuan Kota Sun ragu-ragu sejenak. Istrinya telah terbaring di tempat tidur selama beberapa hari karena penyakit putrinya, dan dia sangat marah sehingga Tuan Kota Sun takut kalau putri saya khawatir, jadi dia tidak mengatakan apapun. Melihat ayahnya seperti ini, Sun Xiaoyun menjadi gugup dan hendak membuka mulut untuk melanjutkan pertanyaan. Pada saat ini, pengurus rumah Tuan Kota masuk dan berkata kepada Tuan Kota Sun, Tuan Kota, ada apoteker Gong yang telah meluncurkan daftarnya, sekarang. Tunggu saja di luar, tolong cepat masuk. Ketika Tuan Kota Sun mendengar ini, dia langsung bersemangat. Karena rumor yang beredar baru-baru ini, tidak ada apoteker yang mau pergi ke rumah Tuan Kota untuk mengobati penyakit, yang membuatnya sangat khawatir. Perlu Anda ketahui bahwa apoteker merupakan keberadaan yang sangat langka di seluruh dunia dewa dan manusia. Dunia dewa dan manusia mengundang para biksu, namun apoteker tidak banyak. Khususnya di wilayah selatan, jumlah apotekernya sangat sedikit, sehingga meskipun apoteker tersebut tidak berlevel tinggi dan tidak kuat, Anda juga bisa bergaul di dunia para dewa dan manusia, itulah sebabnya Anda dihormati. Segera, pelindung yang kuat dibawa masuk, dan Tuan Kota Sun segera menyambutnya. Tuan Gong, saya harap Anda dapat mengambil tindakan untuk menyelamatkan gadis kecil saya. Selama Anda menyembuhkan penyakitnya, semua syarat akan terpenuhi. Mudah untuk dikatakan, kata Tuan Kota Sun dengan tatapan hormat. Pelindung Gong sedikit gugup saat ini, dia takut pihak lain akan menyadari bahwa dia adalah seorang kultivator iblis. Sama-sama, Tuan Kota Sun, biarkan saya melihat apa yang salah dengan putri Anda. Setelah pelindung Gong selesai berbicara, dia melihat ke arah Sun Xiaoyun yang diikat dengan rantai. Tuan Kota Sun berpura-pura menjadi pelindung dan memperkenalkan penyakit putrinya. Setelah mendengarkan, mata pelindung Huang. Ada kilatan kegembiraan di hati menurut uraian Tuan Kota Sun, Sun Xiaoyun tidak sakit, tetapi jelas diracuni, dan dia diracuni. Racunnya agak mirip dengan tenda racun yang aku sempurnakan sendiri. Jika dia benar-benar diracuni oleh racun semacam ini, maka dia akan punya cara untuk membantu Sun Xiaoyun mendetoksifikasi dia. Dalam hal ini, Tuan Kota Sun akan berhutang budi padanya. Tuan Kota Sun, tolong buka formasinya. Saya perlu memeriksa menantu perempuan Anda. Namun, ketika saya memeriksanya,
saya perlu menggunakan formasi untuk melindungi nafas sehingga orang lain tidak dapat mendeteksinya. Pelindung kotoran takut ketika dia memeriksanya, auranya akan terlihat dan Tuan Kota Sun serta yang lainnya akan menyadarinya. Jangan khawatir, Apoteker Gong, saya akan mendengarkan Anda dalam segala hal. Tuan Kota Sun mengangguk, lalu membuka formasi, membiarkan pelindung gong mendekati Sun Xiaoyun. Pelindung gong melihat sekilas, dan tidak ada yang aneh dengan Sun Xiaoyun saat ini. Dia sama seperti orang biasa. Tetapi setelah pelindung gong mendekat, mata Sun Xiaoyun tiba-tiba mulai berubah menjadi merah, dan kesadarannya menjadi tidak jelas. Dia menatapku dengan mata terbuka lebar, pelindung itu mengaum. Tuan Qian, jangan takut. Putriku dirantai dan tidak akan menyakitimu. Tuan Kota Sun melihat ini dan berkata dengan cepat. Dia takut Huang Yaoshi akan ketakutan. Itu hanya histeria, itu tidak bisa membuatku takut. Setelah pelindung gong selesai berbicara, dia segera mengeluarkan sekantong bubuk putih dan melemparkannya ke arah Sun Xiaoyun. Bubuk putih itu tersedot ke dalam tubuh Sun Xiaoyun, dan dia langsung terdiam, dan matanya perlahan mendapatkan kembali kejernihannya. Tuan Kota Sun langsung menjadi bersemangat saat melihat ini, dia tidak menyangka bahwa pelindung ini benar-benar mampu, dan dia mampu mengendalikan penyakit putrinya hanya dengan satu gerakan. Melihat Sun Xiaoyun kembali normal, pelindung gong menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Sun Xiaoyun. Setelah beberapa saat, wajah pelindung Ying menjadi sedikit serius. Melihat wajah pelindung Tuan Kota Sun mulai gugup. Pelindung gong mengundurkan diri dari formasi dan berkata kepada Tuan Kota Sun, Tuan Kota Sun, putri Anda memang sakit. Ini tidak serius, saya khawatir tidak akan lama jika ini terus berlanjut. Ketika Tuan Kota Sun mendengar ini, dia langsung panik, Gong Yaoshi, apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan putriku? Jika kamu bisa menyelamatkan putriku putri, izinkan aku. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, aku dapat menyerahkan posisi penguasa kota kepadamu. Ketika dia mendengar metode penyelamatan, dia merasa senang, meskipun dia tidak bisa menjadi penguasa kota, dia pasti bisa membiarkan Sun Cheng. Tuhan, bantu aku menangani Chen Ping. Tuan Kota Sun, meskipun penyakit putri Anda tidak serius, namun tidak sampai tidak dapat disembuhkan. Namun, pengobatannya agak rumit. Saya perlu memperbaiki ramuannya. Penjaga kamp berpura-pura bersikap mendalam dan berkata, Apoteker Qian, katakan saja padaku apa yang kamu butuhkan untuk memurnikan ramuan itu, dan aku pasti akan memuaskanmu. Kata Tuan Kota Sun, itu tidak perlu. Aku sendiri yang memiliki rumput peri, tapi aku hanya punya satu hal untuk diminta. Pelindung Mang memandang Tuan Kota Sun dan berkata, Apoteker bawang putih, tolong beritahu saya, jangan katakan satu hal pun, cukup 10 hal. Tuan Kota Sun sangat ingin menyelamatkan putrinya, apapun yang terjadi. Saya menyetujui apapun, aku kesulitan mengikuti pria bernama Chen Ping. Orang ini akan tiba di kota matahari jatuh dalam beberapa hari ke depan, jadi kuharap Tuan Kota Sun akan menangkap orang ini dan menyerahkannya kepadaku. Kata pelindung Mang, tidak masalah, saya akan segera memerintahkannya. Selama seseorang bernama Chen Ping muncul di Riceng hari ini, dia akan segera diberangkatkan. Tangkap dia. Tuan Kota Sun mengangguk, dia tidak tahu siapa Chen Ping, putrinya adalah yang paling penting. Melihat Tuan Kota Sun menyetujuinya dengan gembira, wajah pelindung gong penuh dengan kebanggaan. Tuan Kota Sun, putri Anda tidak perlu lagi diikat. Obat yang baru saja saya minum dapat menjamin bahwa dia tidak akan kambuh lagi dalam 3 hari, dan saya akan melakukannya. Gunakan 3 hari ini untuk memurnikan ramuan dan menyembuhkan penyakit putri Anda sepenuhnya. Pelindung Ying berkata dengan sangat percaya diri. Apoteker Ying, terima kasih banyak. Tuan Kota Sun tampak bersemangat dan terus berterima kasih padanya. Segera, pelindungku dikirim keluar dari rumah Tuan Kota oleh Tuan Kota Sun sendiri,
dan kemudian perintah dikeluarkan untuk menangkap Chen Ping. Keping belum tahu kalau dia diinginkan, jadi dia tetap mengikuti Lao Fei dan Kai Hongwei menjadi penguasa kota. Rumah. Ketika penjaga rumah tuan kota melihat Lao Jia, mereka tidak menghentikannya sama sekali. Mereka semua tahu identitas Lao Jia. Kai Hongwei tampak sedikit bersemangat ketika dia memasuki rumah tuan kota untuk pertama kalinya. Lao Jia membawa Chen Ping dan yang lainnya langsung menuju kamar Sun Xiaoyun. Melihat betapa akrabnya Lao Jia, dia harus sering datang ke sini. Tetapi ketika mereka sampai di Sun Xiaoyun, Lao Jia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam, dan semua rantai tebal serta formasi telah dibuang. Butler, di mana keponakan tertua saya? Asteris. Wajah Lao Jia berubah sedikit jelek. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Sun Xiaoyun. Anda harus tahu bahwa dia telah menyaksikan Sun Xiaoyun tumbuh dewasa dan sangat mencintainya. Ayo, saudaraku, kapan kamu datang ke sini? Pada saat ini, Tuan Kota Sun melihat Lao Jia dan berlari dengan tergesa-gesa. Wajah Lao Jia masih jelek, dan dia memelototi Tuan Kota Sun dan berkata, "Di mana Xiaoyun? Kemana kamu membawanya?" "Saudaraku, Xiaoyun ada di kamar ibunya, aku masih bisa membawanya ke sana." Tuan Kota Sun berkata sambil tersenyum. Lao Jia tercengang, "Apakah kamu tidak takut Xiaoyun akan sakit?" "Jangan takut, kondisi Xiaoyun telah dikendalikan. Hari ini, seorang amunisi datang untuk menyembuhkan penyakit Xiaoyun. Sekarang kondisinya dikendalikan, dan Xiaoyun tidak akan dimulainya untuk saat ini." Lord Sun Cheng menjelaskan. Begitu Lao Jia mendengar, penyakit Sun Xiaoyun dikendalikan, dan dia menjadi bahagia, sangat bagus. "Saya juga membawa seorang apoteker untuk mengobati Xiaoyun, tetapi sekarang tampaknya digunakan." Lord Sun Cheng melirik Kai Hongwei dan Chen Ping di belakang Jia tua, dan kemudian berkata, "Saudara, apoteker yang Anda bawa tepat. Sekarang Ibu Xiaoyun berada di tempat tidur karena penyakit Xiaoyun, hanya untuk melihatnya di dalam masa lalu." "Oke." Lao Jia mengangguk, dan kemudian membawa Kai Hongwei dan Chen Ping untuk mengikuti Lord of Sun Cheng ke kamar mereka. Memasuki kamar tidur, Chen Ping melihat seorang gadis duduk di samping tempat tidur, wajahnya penuh dengan air mata, dan dia berbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Petik 2. Ketika Sun Xiaoyun melihat Lao Jia datang, dia buru-buru bangkit dan berteriak. Melihat bahwa Sun Xiaoyun baik-baik saja, Lao Jia penuh sukacita, dan kemudian berkata kepada Chen Ping, "Keponakan besar saya baik-baik saja, tolong bantu saudara laki-laki dan perempuan saya." "Saudaraku, apoteker yang kamu katakan apakah dia?" Sun Cheng melihat bahwa Lao Jia berbicara dengan Chen Ping, dan dia sedikit terpana. Dia pikir Kai Hongwei adalah seorang apoteker, dan Chen Ping adalah kelas kecil. Bagaimanapun, Chen Ping terlalu muda, dan apoteker muda seperti itu jarang. Sun Xiaoyun juga bingung, "Paman, apoteker ini terlalu muda. Biarkan dia mencobanya terlebih dahulu, ini juga direkomendasikan oleh teman-teman lama saya selama bertahun-tahun, seharusnya tidak salah." Kata Lao Jia, "Master Sun Cheng, apoteker Chen ini direkomendasikan. Saya belum pernah melihat apoteker Chen Pharmaceutical dari domain pusat ke daerah selatan sepanjang tahun." Kai Hongwei mengikuti Sun Cheng Su. "Apakah kamu?" Sun Cheng memandang Kai Hongwei. "Saudara kedua, ini Bos Kai, aku sering datang ke Taobao di wilayah selatan." Lukisan-lukisan lama berkata, "Oh, aku tahu. Karena direkomendasikan oleh Bos Kai, mari kita lihat." Sun Cheng Su, "Tuan ini adalah yakin sekali bahwa Chen Ping memberikan istrinya untuk istrinya." Chen Ping melangkah maju, melirik Nyonya Sun, dan kemudian mengangkat tangannya, aura berguling ke ujung jari, dan kemudian berubah menjadi jarum yang tidak terlihat dan menusuk ke tubuh matahari. Hanya butuh waktu sejenak, wajah Nyonya Sun mulai membaik, dan Chen Ping mengeluarkan ramuan. "Berikan ramuan ini kepada Nyonya Sun, dan kamu akan baik-baik saja."
Itu hanya luapan amarah, tidak masalah. Sun Xiaoyun mengambil ramuan itu dari tangan Chen Ping, tetapi ketika tangan Sun Xiaoyun secara tidak sengaja menyentuh Chen Ping, alis Chen Ping langsung mengernyit. Namun, Sun Xiaoyun tidak menyadari perubahan ekspresi Chen Ping, malah mengambil obat mujarab dan memberikannya kepada ibunya. Turun. Setelah meminum obat mujarab, Nyonya Sun dengan cepat menjadi bersemangat dan memegang erat tangan Sun Xiaoyun. Tuan Kota Sun juga tahu bahwa penyakit istrinya tidak serius. Chen Ping bisa menyembuhkannya, tapi itu tidak berarti apa-apa. Apa? Tapi Anda tetap harus mengucapkan kata-kata yang baik. Tuan Chen, terima kasih banyak. Saya akan mengirimkan 10.000 koin roh kepada seseorang sebagai ucapan terima kasih. Kata Tuan Kota Sun, tapi yang diinginkan Chen Ping bukanlah 10.000 koin roh, yang dia inginkan adalah pohon Lao Jia. Tuan Kota Sun, saya berani bertanya apoteker mana yang menyembuhkan penyakit putri Anda. Apakah Anda mengerti? Apoteker, Chen Ping bertanya. Saya tidak mengerti. Pihak lain ada di sini untuk mengungkapkan daftarnya. Apakah ada masalah? Tuan Kota Sun bertanya dengan bingung. Tentu saja. Saya baru saja menyentuh Nona Sun secara tidak sengaja dan menemukan ada aura setan samar di tubuhnya. Ini pasti hasil pemeriksaan yang dia berikan kepada Nona Sun. Dan Nona Sun tidak sakit. Alasan mengapa dia seperti ini adalah karena dia diracuni, dan racunnya telah menembus ke dalam darah. Itulah sebabnya dia seperti ini, kata Chen Ping dengan tatapan curiga.